Saktinya SBY bikin Panglima OPM insaf, padahal kejamnya kelewatan, nasibnya kini terungkap. Sejarah panjang organisasi Papua Merdeka (OPM) membuat mereka berhadap-hadapan dengan para petinggi Republik Indonesia. Kendati berseteru, nyatanya beberapa tokoh OPM ada pula yang insaf dan kembali ke pelukan NKRI. Satu di antaranya adalah Panglima OPM, Lamber Pekikir. Nama Lamber Pekikir cukup ditakuti di bumi Papua. Bahkan anggota OPM, yang dulunya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pun ada yang merinding kala nama itu disebut. Ia merupakan dalang dari penyerangan terhadap TNI dan salah seorang kepala desa di Kabupaten Kirom, Papua pada 2012 silam. Kebengisannya di masa itu membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti. Ia tak pernah memberi ampun ketika melancarkan aksi kejamnya menyerang dan membunuh siapapun yang berseberangan dengannya. Pada masa ia masih aktif di KKB Papua dulu, Lambert Pekikir dianugerahi pangkat Panglima OPM. Namun setelah usianya beranjak senja, akhirnya ia sadar sehingga kini kembali ke jalan yang benar. Dikutip dari Tribun Kupang, Lamber Pekikir berkisah jika ia bergabung dengan OPM pada 1993 lalu. Selama menjadi Panglima Tinggi OPM, Lamber Pekikir terus melakukan perlawanan kepada NKRI. Namun seiring berjalannya waktu, pada medio 2010, ia dipanggil oleh utusan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, yaitu Farid Hussein. Saat itu, Farid Hussein menyampaikan kepada dirinya bahwa ada baiknya mencari solusi demi penyelesaian konflik Papua lewat sebuah proses demokrasi yang disebut Dialog Papua Jakarta. Saya mulai berpikir, tanpa dialog, permasalahan konflik Papua tidak pernah dapat terselesaikan secara menyeluruh. Momen itu yang saya gunakan untuk mencari cara meninggalkan OPM, ujarnya. Tepat pada medio 2013, tanpa sepengetahuan rekan-rekan seperjuangannya, Lamber mulai membangun komunikasi khusus dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan harapan bakal ada sebuah dialog untuk penyelesaian konflik Papua. Semua harapan itu terjawab di medio 2014, di mana Lambert diundang oleh SBY untuk berkomunikasi melalui video call. Setelah komunikasi, Bapak Presiden meminta saya harus berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI untuk melakukan dialog guna penyelesaian konflik di tanah Papua, tukasnya. Atas permintaan itu, Lamber pun memutuskan kembali bersama NKRI. Setelah membuat keputusan, Lamber mulai kembali ke Kabupaten Kirom dan mempersiapkan dirinya berangkat ke Jakarta bertemu para pejabat tinggi negara. Pada saat itulah saya bertemu dengan anak Jo Sembiring kini Danrem 172 PWYXVI Cenderawasih, dan beliaulah yang memfasilitasi sekaligus mengawal saya berangkat ke Jakarta, kata Lambert. Saat bertemu dengan sejumlah petinggi negara, kata Lambert, dirinya menyampaikan semua aspirasi tentang solusi penyelesaian konflik di tanah Papua. Negara mau memberi jaminan kepada saya untuk tetap tinggal dan membangun NKRI di Papua serta membantu negara menyelesaikan konflik di Papua, ujarnya. Diketahui, untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, saat ini Lambert Pekikir juga membangun kerjasama dengan pihak gereja dengan lembaga-lembaga HAM.